Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai tentang sejarah perkembangan manajemen operasional. Pada dasarnya, manajemen operasional dan produksi sudah lama terdapat, yaitu setelah manusia menghasilkan barang dan jasa. Usaha-usaha produktif telah dimulai sejak peradaban manusia mulai dikenal. Pada masa-masa itu, sektor produksi masih bersifat kerajinan tangan. Sampai pada masa revolusi industri pada tahun 1800-an. Beberapa kejadian penting pada masa tersebut adalah: 1. 1769 penemuan mesin uap oleh James Watt. Kedua, Perang Revolusi pada tahun 1776 dan lahirnya Konstitusi Amerika Serikat pada tahun 1789 yang mendorong perdagangan dan investasi modal dengan memberikan perlindungan terhadap hak kepemilikan pribadi. Yang ketiga, Adam Smith pada tahun 1776 mencetuskan apa yang disebutnya dengan istilah Division of Labor, termasuk juga program pengembangan keterampilan pekerja, penghematan waktu, dan penggunaan mesin-mesin yang single purpose. Setelah ini, konsep spesialisasi dan pembagian kinerja mulai ditetapkan dalam perusahaan. Pada tahap perkembangan selanjutnya, konsep ini dilengkapi oleh Charles Babbage dengan metodologi analisis kerja secara ekonomis dan pemberian kompensasi yang didasarkan oleh prestasi kerja. Pada tahun 1800-an, ketika terjadi perang sipil utara sampai ke selatan di Amerika Serikat, masa pemerintahan Presiden Abraham Lincoln, terjadi perubahan besar-besaran di sektor industri, antara lain pengakuan perusahaan sebagai proses Terjadi perubahan besar-besaran di sektor industri, antara lain pengakuan perusahaan sebagai person under the law dan diluncurkannya undang-undang antitrust untuk mengantisipasi kemungkinan kolusi di antara perusahaan-perusahaan besar sehingga tidak menjadi semacam praktek monopolistic enterprise. Pada tahun 1900-an, penemuan lampu listrik oleh Thomas Alva Edison menjadi pemicu semakin membanjirnya suplai listrik bagi industri-industri di Amerika Serikat. Pada waktu itu, V.W. Taylor bekerja di perusahaan industri baja dan secara kebetulan menduduki jabatan yang memungkinkan untuk melakukan eksperimen atas beberapa gagasannya. Taylor menemukan berbagai macam ketidakefisienan yang terjadi di perusahaan. Gagasan-gagasan eksperimen yang dilakukan didasarkan pada filosofi bahwa pendekatan manajemen secara ilmiah dapat meningkatkan efisiensi tenaga kerja. Berkaitan dengan filsafat ini, langkah-langkah efisien yang direkomendasikannya adalah sebagai berikut. 1. Mengumpulkan data dari masing-masing elemen kerja dan kemudian mengembangkan suatu produser kerja standar yang harus diikuti oleh pekerja. Kedua, melakukan pemilihan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan secara ilmiah. Ketiga, meningkatkan kerjasama antara manajemen dengan pekerja. Keempat, membagi secara jelas batas perkembangan antara manajemen dan pekerja. Gagasan-gagasan Taylor membuat perusahaan menjadi semakin berorientasi pada produksi dan berakibat pada terjadinya overproduction. Kondisi ini memaksa sektor industri back to the basics, yaitu mencari keseimbangan kembali antara produksi dan pemasaran. Misalnya, keseimbangan ini kemudian dilakukan dengan apa yang disebut dengan operation research, yaitu teknik-teknik kuantitatif yang secara sistematis melalui metode matematis dan statistik untuk menyelesaikannya permasalahan yang timbul. Perkembangan dunia usaha membuat masalah-masalah yang timbul semakin complicated. Kerumitan ini mengakibatkan teknik-teknik riset operasi yang semula hanya dilakukan secara manual harus dioperasikan dengan menggunakan peralatan pendukung. Pada masalah ini, komputer sebagai data
database, dan alat analisis mulai diperkenalkan. Terima kasih. Baik, itulah materi yang sempat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.